wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW melakukan peperangan, yaitu perang Badar. Setelah itu Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang sedikit 314, tetapi berhasil memukul mundur musuhnya sekitar jumlahnya 1.000 pasukan orang kafir Quraisy. Di depan kami itu sahabat adalah Jabal Uhud yang ada di wilayah peperangan Uhud. Lebih tepatnya yaitu di Al-Madinatul Munawwarah. Kami bersama para jamaah Yamasatur saat ini mengunjungi wilayah peperangan Uhud ini, sekaligus mau berziarah kepada para syuhada Uhud yang gugur di dalam peperangan Uhud dan melihat keindahannya Bukit Uhud ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, di siang ini kami mengajak para jamaah Yamasatur untuk mendatangi tempat wilayah peperangan Uhud ini, sekaligus melihat keindahan Bukit Uhud dan berziarah kepada para syuhada Uhud yang gugur di dalam peperangan Uhud. 3 Hijriah Rasulullah SAW menghadapi peperangan yang dinamakan Perang Uhud. Para kaum muslimin pada saat itu dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Yang menjadi panglima langsung adalah baginda Rasulullah SAW. Dan yang mengatur strategi di dalam peperangan Uhud ini adalah baginda Rasulullah SAW. Para kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sekitar 700 orang saja. Sedangkan musuhnya dari orang-orang kafir jumlahnya sekitar 3.000 orang yang dipimpin Abu Sufyan dan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Pecinta sejarah, sebelum peristiwa perang Uhud ini terjadi, di 2 Hijriah Rasulullah SAW terlebih dahulu menghadapi peperangan yang dinamakan Perang Badar yang terjadi di Lembah Badar. Rasulullah SAW ketika itu memimpin kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 314. Sedangkan musuhnya dari orang-orang kafir Quraisy jumlahnya sekitar 1.000 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuannya dengan menurunkan para malaikatnya, bala tentaranya dalam membantu para kaum muslimin di dalam peperangan Badar, sehingga di peperangan Badar berhasil dimenangkan oleh para kaum muslimin. Pecinta sejarah, di depan kami itu adalah Bukit Rumat atau Bukit Ainain atau Bukit Pemanah yang berada di wilayah peperangan Uhud ini. Rasulullah SAW saat itu memerintahkan kaum muslimin, pasukan khusus, pasukan pemanah yang diarahkan untuk menetap di Bukit Ainain ini atau di Bukit Pemanah ini. Sebelum peperangan terjadi atau sebelum dimulai, Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan pemanah yang diletakkan di Bukit Pemanah tersebut, jangan kalian turun, menang ataupun kalah sebelum ada perintah dariku. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Pecinta sejarah, tepat di hari Sabtu di 3 Hijriah Rasulullah SAW memulai peperangannya di waktu duha antara jam 7 dan jam 8. Rasulullah SAW memiliki strategi yang sangat luar biasa di dalam peperangan Uhud. Di awal peperangan, para kaum muslimin berhasil memukul mundur pasukan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya sekitar 3.000. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya yang menjadi benteng pertahanan di dalam peperangan Uhud adalah pasukan pemanah yang diarahkan di Bukit Pemanah oleh baginda Rasulullah SAW. Namun sayang beribu sayang, pasukan pemanah tersebut lupa dengan pesan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berbondong-bondong turun ke bawah untuk merebut harta ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Setelah pasukan pemanah berbondong-bondong turun ke bawah, Khalid bin Walid melihat dari arah kejauhan di bukit tersebut sudah hanya tinggal sebagian saja. Akhirnya Khalid bin Walid menyerang dari belakang, sehingga di dalam peperangan Uhud ini banyak para kaum muslimin yang meninggal di dalam peperangan Uhud. Dan lebih menyedihkan lagi, Rasulullah SAW kehilangan seorang pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur di dalam peperangan Uhud. Di depan kami ini adalah makam Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW yang gugur di dalam peperangan Uhud. Dan saat ini kami bersama para jamaah sedang mendatangi pemakaman syuhada Uhud ini, sekaligus berziarah mengucapkan doa kepada syuhada Uhud yang gugur di dalam peperangan Uhud. Rasulullah SAW sangat bersedih pada saat itu
karena kehilangan seorang pamannya yang disebut singa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pecinta sejarah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wasi, budak daripada Hindun. Hindun memiliki dendam amarah karena ada salah satu keluarganya yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di dalam peperangan Badar yang terjadi di 2 Hijriah. Di dalam peperangan Uhud, sekitar 70 kaum muslimin yang gugur di dalam peperangan Uhud ini, termasuknya yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Pecinta sejarah, di siang ini kami sedang berziarah kepada para syuhada Uhud ini bersama para jamaah Yamasatur. Dan marilah kita mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud ini. Mudah-mudahan kelak kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya Asadullah wa asad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlahu afdalal jaza birahmatika ya arhamar rahimin. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya di wilayah peperangan Uhud ini terletak 2 bukit atau 2 gunung. Yang pertama yaitu Jabal Uhud, gunung yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu Bukit Rumat atau Bukit Ainain atau Bukit Pemanah yang berada di wilayah peperangan Uhud ini. Masya Allah, tabarakallah. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini sekaligus bisa berziarah kepada para syuhada yang gugur di dalam peperangan Uhud. Pecinta sejarah, salah satu bukit yang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Jabal Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Ini gunung cinta kepada kami dan kami pun cinta kepadanya. Subhanallah, sekeras-kerasnya batu memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pecinta sejarah, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.